Hello again. Di sesi kali ini, I will be talking about produk kelima, which is Ginkgo biloba Firming Facial Cream. Actually bisa dibilang tuh produk ini aku salah satu case tadinya, jadi diformulasikan untuk diriku and also for another friend. Jadi ada teman juga yang request tempo hari. Nah, jadi a little bit of background about my skin type. Kulitku itu cenderung kering, jadi normal cenderung kering. Kalau dulu sih kering banget, sekarang udah normal cenderung kering. Lalu kulitnya sensitif, jadi ada some barrier issues. Nah, barrier issues itu artinya apa? Jadi kalau pakai certain bahan-bahan atau produk atau apa gimana yang nggak cocok, bisa rasa perih-perih, gatal-gatal gitu di muka. Jadi tentunya requirementnya untuk produk ini selain dia moisturizing untuk kulit kering, dia juga at the same time bisa digunakan untuk orang yang bermasalah dengan barrier. Lalu selanjutnya karena usia juga udah masuk ke 30-an, so tentu I need produk yang ada anti-agingnya. Jadi ada firmingnya, ada bantu untuk fine lines wrinkles-nya. Ya kurang lebih sih that was the main areas of concern. Nah begitu pula temenku juga kurang lebih requestnya kurang lebih seperti itu. At that time awal-awal banget, pas aku baru mulai mulai belajar formulasi organic skincare dan baru mulai coba-coba juga pakai produk-produk racikan sendiri, aku tuh mulainya dengan facial oil actually. Nah ternyata itu dimana aku tahu bahwa ternyata minyak-minyak tumbuh-tumbuhan itu magic banget. Sebelumnya aku tuh pakai segala macam produk, bahkan udah layering after layering pun juga tetap masih berasa kayak ada keringnya gitu kulitnya. Walaupun berasa ada banyak produk di kulit, tapi somehow kulitnya masih berasa kering. I don't know how to explain it, tapi ya begitulah. Akhirnya pas mulai pakai facial oil ini, itu dimana aku melihat perubahan yang sangat-sangat dramatis. Jadi biasanya pipi yang karena problem dengan barrier itu selalu merah, makanya itu kenapa perih. Ternyata mulai berkurang kemerahannya, itu satu. Terus kedua, tadinya yang kulitnya kering banget, aku berasa kayak kulitnya tuh udah nggak sekering dulu dan kayaknya lebih glowing aja gitu. Lebih kenyal juga gitu. I don't know how to explain it, tapi bener-bener beda dan nggak berasa seperti aku banyak pakai layers and layers and layers of produk, nggak berasa kayak tebel gitu mukanya. Jadi itu juga salah satu kriteriaku. Produknya ini pas dipakai nggak boleh berasa thick and creamy and tebel, karena di kondisi kita di Indonesia yang cuacanya panas gini kan dan lembab, nggak nyaman ya kalau terlalu creamy, terlalu tebel, lengket-lengket gitu kan. Dan harus cepet banget menyerapnya. Nggak boleh yang udah dipakai masih berapa lama tuh masih yang greasy, lengket-lengket, nggak jelas gitu. Pokoknya itu is a no-no. Nah, jadi pas aku pemilihan facial oilnya pun itu it took a while. Saya aku bener-bener coba all the different oils, natural oils, carrier oils, dan dicobain satu persatu tuh absorptionnya gimana sih, rasanya gimana sih pas dipakai di kulit tuh efeknya tuh seperti apa sih gitu. I really did all the research dan dicobain satu persatu. So anyway, not to bore you with the details, akhirnya yang digunakan adalah minyak-minyak seperti avocado oil, lalu camellia oil tuh bener-bener enak banget. Lalu macadamia oil, macadamia seed oil ini tuh dia tuh ada satu kandungan fatty acid sih namanya palmitoleic acid. It's actually very good for anti-aging. Cuman nggak tahu kenapa dia nggak seterkenal itu ya, padahal efeknya tuh untuk kulit tuh oke banget gitu. Cuman memang dia nggak sengetop teman-teman lainnya. Nah selanjutnya avocado oil, I'm sure all of you knows, dan ini sering banget digunakan dalam produk-produk skincare lainnya.
avocado oil itu walaupun dia sangat nourishing dan moisturizing buat kulit kering, magicnya itu dia pasti pakai penyerapannya tuh cepat. So that's the magic of avocado. Selanjutnya rosehip oil dan evening primrose oil, and of course raspberry oil. Nah, jadi pas pembuatan produk ini tentu masih ada request yang aduh mau cerah dong gitu ya. That's where raspberry comes from. Jadi si raspberry ini antioksidan yang sangat tinggi, dan actually ada beberapa studies yang menyatakan bahwa si raspberry ini tuh bagus untuk, I don't know what's the right word to use, tapi dia bantu untuk bukannya bisa dijadikan SPF sih, tapi dia bantu untuk menangkal if you will sunblock. Aku nggak tahu sih terminologi saintifiknya yang bener yang mana, tapi intinya tuh kurang lebih seperti itu. Makanya raspberry digunakan di sini. Selain oilnya, ekstraknya pun digunakan di dalam produk ini. Nah, moving on, karena kulit kering, balik lagi barrier tidak baik, jadi aku butuh bahan yang memperbaiki kekeringan ini. Kenapa sih kulit kering? Karena kulit kita tuh mengalami yang disebut transepidermal water loss, di mana air yang harusnya disimpan di dalam kulit, tapi dia keluar dan ya menguap if you will, atau water loss lah dari kulit kita, makanya di kulitnya jadi kering. So after doing a lot of research, aku menemukan bahwa bahan ginkgo biloba ini kalau dicampur dengan green tea dengan dosis dan ratio yang tertentu, itu bantu not only mengurangi TOWL, transepidermal water loss, jadi artinya apa? Mengurangi kekeringan kulitnya. Lalu dia juga bantu mengencangkan dan membantu elastisitas kulit kita. Nah ini makanya dimana I love ginkgo so much. Walaupun baunya gitu deh ya, baunya seperti bau ginseng gitu. Mungkin kalau ada yang tahu, ginkgo biloba itu buahnya dimakan untuk supaya kita nggak pikun. Tapi yang di produk ini digunakan sebenarnya daunnya, ekstrak dari daunnya bukan dari buahnya. Nah, selanjutnya, of course karena ini untuk farming, ada bahan-bahan lainnya seperti contohnya coenzyme Q10. It's also one of my favorite ingredient karena dia bantu untuk memberi energi kepada sel kita. And then selanjutnya aku juga menggunakan kalau dari segi essential oils, frankincense. You know, for all of you essential oil lovers pasti tahu ya, frankincense itu bisa dibilang the king of anti-aging if you will dalam essential oils family. And then aku juga pakai satu bahan ini yang dipanggilnya mushroom extract. Dia dari jamur. Nah, si ekstrak jamur ini sebenarnya itu seperti versi tanamannya untuk hyaluronic acid, semacam begitulah. And I really like it, makanya ditambahin juga ke dalam produk ini. Dan enaknya tuh dia bentuknya kayak gel sih ya, tapi dia balik lagi dia nggak lengket, walaupun dia bantu melembabkan, is a humectant, jadi bantu mengabsorb moisture from the air, tapi dia nggak bikin lengket kulitnya. And then last but not least, ini baru ditambahin lagi belakangan banget, adalah si Blue Marine Vital atau si microalgae. Jadi microalgae ini adalah tumbuhan yang tanaman yang tumbuh di dasar laut, dan algae ini tuh ada kandungan-kandungan yang bantu merangsang kolagen dan mengurangi garis-garis halus. Nah, actually pas aku mulai coba trial pakai si microalgae ini, aku bener-bener coba ke beberapa klien yang kulitnya lumayan dalam tuh, dia punya wrinkles-nya. Bener-bener loh dilihat dalam waktu pemakaian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Setelah dilihat lagi foto before afternya, itu kedalaman wrinkle garisnya tuh berkurang banget gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang pernah denger review-reviewnya dari beberapa teman-teman yang sudah coba juga, yang pernah diposting juga, ada yang review di daerah mata itu benar-benar berasa banget berkurang, bahkan ada yang ditaruh di sebagai neck
neck product kalau nggak salah sama Puig juga dia juga pakai, dan dia juga said the same thing. Dan ada beberapa orang-orang lain yang sudah mereview juga mengatakannya seperti itu. So last but not least, si hibiscus extract ini. Hibiscus extract tuh sebenarnya aku pilih karena dia terkenal banget for its firming effect. So that's why hibiscus ini dipilih di dalam produk ini juga. Thank you so much for watching this video. Kalau teman-teman sudah mencoba ginkgo biloba cream ini, please comment below. Ini salah satu produk yang aku pakai hari-hari sih, for day and night. And I've been using this dan benar-benar kerasa banget perbedaannya dari yang kulitnya sensitif merah-merah, yang kering. Sekarang tuh bisa dibilang cukup normal ya kulitnya, dan barriernya tentu jauh lebih oke dibanding dulu. Untuk teman-teman yang dehidrasi, I actually juga recommend you to try this karena benar-benar it should help with your condition. Karena dia bantu mengurangi TMWL tadi, trans epidermal loss. So once again, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye.